2000 saya merantau di sini dengan menjadi buruh di kontraktor, dan setelah itu saya mulai tertarik di tanaman sayur karena saya berpikir dulu pencarian kayu itu udah makin sulit gitu. Dulu mayoritas di sini petani itu hobinya ke perkebunan sawit ya. Mungkin saya nyeleneh sendiri kok saya beralih ke hortikultura gitu. Tapi di situ saya berpikir karena di sini adalah daerah industri ya. Saya berpikir mereka itu mustahil tidak membutuhkan sayur gitu. Makanya saya lebih cenderung ke tanaman sayur. Dan setelah saya jalankan ternyata sayur itu hasilnya jauh lebih besar daripada sawit. Kalau kebun kita sekarang ini ada lebih kurang 6 hektar ya. Di sini kita terpadu, ada cabai, ada melon, ada juga bunga kol, ada kolam, ada kambing, dan juga ada sapi. Kalau dengan saya sekarang ini Pak, alhamdulillah banyak petani yang mengikuti sih. Yang tadinya juga kebun sawit, banyak yang dialihfungsikan menjadi kebun sayur. Yang tadinya petani itu diambil oleh tengkulak, sekarang itu petani udah bisa terjun ke pasar sendiri. Kalau untuk bagi kami kelompok petani sebagai motivasi lah, selain dia juga petani lama kan, ya tentu pengalamannya pun lebih dari kita gitu. Kalau untuk belajar bisa lah kita numpang sama dia gitu. Dia memberikan aspirasi sama saya perlahan-lahan, akhirnya saya terinspirasi. Dia memberikan dukungan juga sama saya untuk bertani. Cuma dengan catatan dia minta kepada saya, dia sanggup membina saya asal jangan saya kembali kepada masa lalu. Dulu kan sawit itu dibongkar itu sebenarnya keberatan juga kalau aku dulu kan, aku bilang. Kata dia, ya udahlah nggak apa-apa, dibanding kalau kita tanam apa nanti kan beda hasilnya, kata dia. Ayah itu sosok yang tegas gitu kan. Terus dia kalau udah pendiriannya itu kita harus ngikut gitu. Dia juga saling mengajarin kita tuh arti kehidupan yang sederhana, selalu memotivasi kita sampai kita tuh nggak patah semangat. Kalau untuk saya pribadi sih, inspirasi yang pertama itu semangatnya. Semangat gitu kan, beliau sangat semangat dalam hal pertanian ini. Terus punya ide-ide kreatif dan juga semangat juangnya untuk pertanian itu luar biasa. Tahun 2015 itu dapat penghargaan Adikarya Pangan Nusantara. Tahun 2016 saya jadi petani terbaik 1 Kabupaten Siak. Tahun 2017 saya mendapat penghargaan inovator terbaik Kabupaten Siak dan petani terbaik 1 Provinsi Riau, dan juga mendapat penghargaan Ekon Prestasi 72. Di tahun 2017 alhamdulillah kita itu diundang oleh PBB untuk ikut kongres tentang bagaimana perubahan iklim. Ya karena di situ kita juga berpikir bagaimana limbah yang tadinya kita bakar itu kita bisa manfaatkan, kita fermentasi sebagai pakan ternak, dan sebagian juga bisa kita jadikan kompos. Kalau Ngun tuh pengen jadi seorang dosen sampai menyandang gelar lewat dari master gitu kan. Dan orang tua juga bilang selagi orang tua bisa menyekolahkan, sekolahlah kalian sampai kalian mau. Perasaannya pasti bangga, salut gitu kan sama ayah yang hanya tamatan SD aja bisa gitu kan. Jadi motivasi tersendiri bagi kami. Sukses terus buat bapaknya, terus juga sehat terus karena kami pasti banggain orang tua. Kami mengharapkan Bapak Suryono ini menjadi inspirasi buat para petani-petani yang lain. Dengan lahan yang tidak begitu besar, dia dapat menghasilkan atau meningkatkan taraf hidup para petani. Jadi saya berharap kepada anak-anak muda, generasi muda, bahwa bertani itu tidak hina gitu. Bahwa kita juga dengan bertani kita bisa menciptakan lapangan kerja gitu. Dan bagaimana supaya pertanian yang ada di negeri kita ini kita kembangkan kembali, karena pertanian adalah jantung dari pertahanan negara ini.
Saya Suryono, selamat datang di kebun saya.